Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahannya, sehingga kita semua bisa melakukan presentasi ini dengan mata kuliah Kosmetologi dan Nursetikal dengan dosen pengampu APT Arisanti SSI MSc dengan judul materi kosmetik pembersih dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama Anugrah Pratiwi, saya sendiri, yang kedua ada Astrid, yang ketiga ada Devlin Safika Malida, yang keempat ada Dwi Putri Anggreani, dan yang kelima ada Griselda Agniestatu. Selanjutnya definisi akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita masuk ke materi tentang kosmetik pembersih berbasis air, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kosmetik dan apa itu kosmetik pembersih. Untuk kosmetik sendiri itu merupakan sediaan yang ditujukan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia maupun pada gigi dan mukosa mulut yang berfungsi terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi atau memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik. Selanjutnya ada pengertian kosmetik pembersih. Kosmetik pembersih merupakan sediaan kosmetik yang diformulasikan khusus untuk menghilangkan kotoran, minyak, sisa kosmetik, sel kulit mati, dan kontaminan lingkungan dari permukaan kulit, terutama wajah, tanpa menimbulkan kerusakan pada skin barrier. Selanjutnya, pengertian dari kosmetik pembersih berbasis air. Kosmetik pembersih berbasis air merupakan sediaan yang menggunakan air atau aqua sebagai komponen utamanya dalam formulasi dengan penambahan surfaktan dan bahan pendukung lainnya untuk mengangkat kotoran dari permukaan kulit. Next slide. Selanjutnya ada bentuk sediaan kosmetik pembersih berbasis air. Yang pertama ada cleanser biasa berupa krim cleanser, milk cleanser, ataupun cleanser oil. Cleanser merupakan pembersih berbasis emulsi atau minyak yang digunakan untuk mengangkat make up, sunscreen, dan kotoran berat. Produk ini bekerja dengan prinsip like dissolve like, yaitu minyak melarutkan minyak, mengandung emollient dan emulsifier sehingga tetap menjaga kelembapan kulit. Cocok untuk kulit kering dan sensitif, serta efektif digunakan sebagai tahap pertama dalam double cleansing. Selanjutnya ada facial wash. Facial wash merupakan pembersih berbasis air yang mengandung surfaktan dan menghasilkan busa saat digunakan dengan air. Berfungsi untuk mengangkat sisa kotoran, minyak, dan residu setelah tahap pembersihan pertama. pH-nya disesuaikan dengan pH kulit agar tidak merusak skin barrier. Umumnya cocok untuk kulit normal hingga berminyak, terutama jika menggunakan surfaktan yang ringan. Selanjutnya ada micellar water. Micellar water merupakan pembersih berbasis air yang mengandung micellar, yaitu agen surfaktan dengan kepala hidrofilik dan ekor lipofilik. Struktur ini memungkinkan produk mengikat minyak dan kotoran tanpa perlu dibilas. Lebih lembut karena konsentrasi surfaktan lebih rendah, sehingga cocok untuk kulit sensitif. Pembersihan ringan atau tahap awal double cleansing. Selanjutnya atau yang terakhir itu ada toner. Toner ini merupakan cairan berbasis air yang digunakan setelah mencuci wajah untuk menyegarkan dan menyeimbangkan kondisi kulit. Fungsinya membantu mengangkat sisa residu, mengembangkan pH kulit, serta memberikan hidrasi ringan sebelum penggunaan skincare lanjutan. Toner modern umumnya rendah alkohol agar tidak menyebabkan iritasi atau merusak skin barrier. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada karakteristik kosmetik pembersih berbasis air. Nah, menurut literatur dalam International Journal of Cosmetic Science dan Journal of Cosmetic Dermatology, karakteristik utama pembersih berbasis air ini yang pertama mengandung surfaktan sebagai bahan aktif utama. Nah, surfaktan di sini bekerja untuk menurunkan tegangan permukaan dan membentuk misel yang dapat mengikat minyak dan kotoran. Yang kedua ada pH disesuaikan dengan pH fisiologis kulit kurang lebih 4,5 sampai dengan 6,5. Hal ini penting untuk menjaga integritas skin barrier dan mengurangi risiko iritasi. Yang ketiga ada tekstur ringan dan mudah dibilas. Karena fase dominannya air, produk mudah larut dan tidak meninggalkan residu berminyak. Yang keempat, ada memerlukan sistem pengawet atau preservatif system karena kadar air tinggi meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme sehingga wajib memenuhi persyaratan keamanan sesuai regulasi BPOM. Next slide. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada sensasi ringan dan tidak lengket. Karena kandungan air dominan, produk terasa segar dan tidak meninggalkan residu berminyak. Yang kedua, cocok untuk kulit berminyak dan acne prone. Studi menunjukkan pembersih berbasis air membantu mengurangi akumulasi sebum tanpa meningkatkan oklusi pori. Yang ketiga, ini kelebihannya mudah dibilas. Air sebagai fase utama mempermudah penghilangan produk dan dari permukaan kulit. Yang terakhir, stabilitas sensorik baik. Tekstur gel atau foam cenderung lebih disukai secara kosmetik. Kekurangan, yang pertama, potensi mengganggu skin barrier. Potensi mengganggu skin barrier ini surfaktan yang terlalu kuat dapat menghilangkan lipid alami kulit dan meningkatkan TEWL. Yang kedua ada kurang efektif untuk makeup waterproof. Dibanding pembersih berbasis minyak, daya larut terhadap kosmetik tahan air lebih rendah. Yang ketiga, memerlukan pengawet karena kadar air tinggi, risiko kontaminasi mikroba meningkatkan sehingga harus diformulasikan dengan sistem pengawet yang aman dan sesuai regulasi BPOM. Yang terakhir, risiko kulit kering. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan rasa kering atau tight feeling setelah mencuci wajah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu komposisi dan bahan penyusun kosmetik pembersih berbasis air. Nah, untuk komposisi kosmetik pembersih berbasis air harus memenuhi aspek keamanan mutu dan kemanfaatan sesuai ketentuan dari BPOM Republik Indonesia. Nah, untuk komposisi dan bahan penyusun itu sendiri, yang pertama ada air sebagai pelarut utama. Fungsinya ini sebagai fase kontinu dalam sistem berbasis air. Lalu fungsinya yang kedua yaitu melarutkan bahan aktif yang bersifat hidrofilik dan juga media pembentukan busa dan misel. Air berperan dalam mengontrol viskositas, menentukan stabilitas fisik, dan mempengaruhi kenyamanan pemakaian. Lalu yang kedua ada surfaktan. Nah, surfaktan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu surfaktan anionik. Nah, untuk surfaktan anionik sendiri ini memiliki karakteristik daya bersih tinggi, menghasilkan busa berlimpah, dan potensi iritasi yang lebih tinggi. Lalu ada surfaktan nonionik. Karakteristiknya lebih lembut pada kulit, stabil pada rentang pH luas, dan cocok untuk kulit sensitif. Untuk surfaktan amfoterik, ya karakteristiknya itu dapat bermuatan positif atau negatif tergantung pH, mengurangi iritasi surfaktan anionik, dan meningkatkan stabilitas busa. Lalu yang ketiga ada humektan. Humektan berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit setelah proses pembersih. Humektan terbagi menjadi 2, ada yang gliserin dan propilen glikol. Nah, untuk gliserin bersifat higroskopis
atau menarik air dari lingkungan, lalu mengurangi efek kering akibat surfaktan dan meningkatkan hidrasi stratum corneum. Lalu ada propilen glikol, berfungsi sebagai humektan dan pelarut bahan aktif, dan juga meningkatkan penetrasi bahan tertentu. Untuk selanjutnya ada pewangi. Untuk pewangi ini berfungsi memberikan aroma yang meningkatkan penerimaan konsumen, lalu menutupi bau bahan baku. Lalu ada pengawet. Untuk pengawet sendiri, karena pembersih berbasis air memiliki kadar air yang tinggi, resiko pertumbuhan mikroorganisme meningkat. Oleh karena itu, sistem pengawet wajib ditambahkan, contohnya seperti sodium benzoat. Lalu untuk selanjutnya ada bahan tambahan lainnya. Yang pertama itu cleating agent atau misalnya EDTA. Ini mengikat ion logam dan meningkatkan stabilitas produk. Lalu yang kedua ada penstabil pH. Contohnya citric acid. Itu menyesuaikan pH agar sesuai dengan pH kulit. Lalu yang terakhir ada pengental, contohnya thickening agent. Thickening agent, contohnya karbomer, dan berfungsi mengatur viskositas dan meningkatkan kenyamanan pemakaian. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya persyaratan itu yang pertama ada parameter fisik. pH-nya harus sesuai dengan pH fisiologis kulit sekitar 4,5 sampai 6,5 untuk menjaga mantel asam kulit dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Yang kedua ada viskositas yang dimana untuk mempengaruhi kemudahan aplikasi dan kontak produk dengan kulit, diukur menggunakan viskometer. Yang ketiga ada stabilitas, tidak boleh terjadi pemisahan fase pada emulsi, perubahan warna atau perubahan bau selama masa simpan. Yang ketiga ada uji iritasi dan keamanan, yang dimana ada patch test, uji tempel pada sukarelawan untuk melihat reaksi eritema atau edema. Selanjutnya ada uji keamanan okular, khusus untuk pembersih wajah, dilakukan uji agar sediaan tidak perih di mata. Yang ketiga ada regulasi dari BPOM, yang dimana bebas bahan berbahaya. Contohnya itu ada merkuri, hidroquinon pada pembersih. Yang kedua ada memenuhi batas cemaran mikroba. Yang ketiga lolos uji batas logam berat. Next. Selanjutnya ada stabilitas dan penyimpanan. Stabilitas dan penyimpanan ini faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama itu suhu. Suhu ekstrim dapat merusak struktur emulsi, fase pecah atau menurunkan efektivitas pengawet. Yang kedua cahaya. Radiasi UV dapat menyebabkan oksidasi pada bahan aktif atau perubahan warna sediaan. Yang ketiga kontaminasi mikroba. Karena berbasis air, sediaan ini sangat rentan terhadap pertumbuhan jamur dan bakteri. Penggunaan pengawet seperti paraben atau phenoxyethanol sangat krusial. Yang kedua ada umur simpan atau shelf life, expiring date, batas waktu produk tetap stabil dalam kemasan tertutup, PAO atau period after opening, simbol kemasan terbuka yang menunjukkan berapa lama produk aman digunakan setelah segel dibuka, misalnya 6M atau 12M. Yang terakhir penyimpanan disarankan disimpan pada suhu kamar 15-30 derajat Celcius, terhindar dari sinar matahari langsung, dan wadah tertutup rapat untuk mencegah penguapan atau kontaminasi.
kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang kosmetik pembersih. Mungkin itu saja pemaparannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.